Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah perjalanan Bang Harvey. Agar Mandy Zimmer tidak bermasalah dengan teman-temannya, dia akhirnya memilih untuk pergi. Namun sebelum pergi dia memberikan hadiah kepada Mandy Zimmer. Lilian Yates yang datang setelahnya, malah memberikan pil itu kepada seekor anjing. Padahal pil itu adalah pil yang sangat berharga dan sangat dicari oleh keluarga Han. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, mari kita lanjutkan Bang Harvey chapter 6170 sampai 6174. Chapter 6170. Mendengar kata-kata Reggie Xavier, semua orang yang hadir tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua menatap Harvey York dengan penuh arti. Salah satu manik-manik si murni berusia ribuan tahun ini bernilai beberapa juta dolar. Pria simpanan ini mungkin tidak tahu bagaimana menghitung angka 0 dalam jutaan dolar. Dengan memberi dia barang mahal bernilai jutaan, hanya agar dia hanya berdiri sambil menonton kami makan. Meskipun dia mendapatkan keuntungan, tetapi itu juga adalah penghinaan baginya. Wajah Mandy Zimmer langsung tenggelam. Namun, sebelum dia melampiaskan kemarahannya, Harvey York sudah berkata dengan ringan. Lupakan saja. Itu hanya barang dari kios pinggir jalan yang bernilai beberapa dolar saja. Aku tidak membutuhkan barang seperti itu. Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang terdiam sejenak, dan semua orang memandangnya dengan aneh. Harvey York, apa maksudmu? Wajah cantik Anne Howell tenggelam, wajahnya penuh dengan ekspresi yang mengerikan. Meskipun kamu adalah mantan suami Mandy Zimmer, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk bergaul dengan kami. Beraninya kamu mengatakan bahwa barang-barang yang diberikan Tuan Muda Reggie adalah barang jalanan. Kamu mungkin tidak mengerti, tetapi bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Selain membuat kami semakin membencimu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Mandy Zimmer sedikit terkejut. Ada 9 manik-manik si di tas tangannya yang tak ternilai harganya. Jika dia memikirkannya dengan cermat, si bermata 9 yang diberikan Reggie Xavier sangat berbeda dalam tekstur dari manik si yang ada di tasnya. Wah, apa maksudmu? Apakah aku sudah membeli barang palsu untuk menipu semua orang? Pada saat ini, Reggie Xavier juga mencibir. Demi Nona Mandy, aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf kepadaku. Kalau tidak, aku akan memberitahumu. Di Walsing, jangankan kamu akan berkembang. Selama aku berbicara, aku berjanji bahwa kamu bahkan tidak akan bisa mengemis untuk makan. Pada saat ini, Reggie Xavier terlihat sombong, seolah-olah dia adalah raja di Walsing, dan setiap kata yang dia ucapkan adalah aturan di Walsing. Mandy Zimmer sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Muda Reggie, Harvey York tidak bermaksud begitu. Nona Zimmer, jika kamu membuat kesalahan, kamu harus mengakuinya, dan jika kamu dipukuli, kamu harus berdiri tegak. Anne Howell terlihat memiliki wajah yang bijaksana. Bahkan jika ini adalah dia adalah pria simpananmu, kamu tidak bisa begitu baik dengannya kan? Harvey York, jika kamu seorang laki-laki, kamu seharusnya bisa melakukan sesuatu untukku sendiri. Cepat dan minta maaf kepada Tuan Muda Biara. Berlutut dan bersujud. Kalau tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan Mandy kan? Semua orang yang hadir memandang Harvey York dengan ekspresi main-main. Mereka berpikir bahwa Harvey York yang tidak mengerti apa-apa tentang manik si, hanya mencoba mencuri perhatian dengan mengatakan hal-hal yang absurd dan konyol. Harvey York tidak bermaksud untuk berlutut, tetapi dia mengambil manik si merah muda di tangan Mandy Zimmer, lalu berbicara dengan tenang. Manik-manik si yang asli berusia 1000 tahun, dan jumlahnya tidak lebih dari 100 manik-manik. Manik-manik si itu ada di tangan kolektor dan di sekte bumi. Sangat sulit untuk melihatnya di dunia luar. Aku mendengar bahwa bahkan seorang penatua dari 10 keluarga teratas membutuhkan sejumlah besar energi untuk mendapatkan manik-manik si. Tetapi kamu membuatnya seperti mainan di jalan. Bisakah kamu memilikinya dengan begitu mudah? Bernilai jutaan. Harvey York berkata sambil mencibir. Namun, aku telah mendengar bahwa dari awal 1980-an, di Formosa, ada banyak orang membuat apa yang disebut manik ini. Mereka menggunakan batu akik yang diukir dan diproses dengan bahan kimia. Dengan barang ini, jangankan memakainya, bahkan jika kamu hanya memainkannya dalam waktu yang lama, aku khawatir kalian akan terkena kanker kulit. Chapter 6171. Formosa. Diasamkan dengan bahan kimia. Kanker kulit. Mendengar ini, semua orang tercengang, dan secara naluriah mereka melemparkan apa yang disebut manik-manik si di tangan mereka ke atas meja. Mereka adalah tokoh terkemuka, dan hidup mereka berkali-kali lebih berharga daripada orang biasa. Makan produk kesehatan dan berolahraga setiap hari sehingga mereka bisa berumur panjang tanpa merasakan penyakit. Tetapi jika benda itu menyebabkan kanker kulit, para pria menunjukkan ekspresi yang mengerikan, sementara para wanita itu hampir berteriak dengan keras. Formosa, bagaimana kamu tahu? Reggie Xavier berbicara tanpa sadar, dan kemudian dengan cepat menjelaskan situasinya. Kamu sudah berbohong. Benda ini dibawa ayahku dari provinsi Desert. Bagaimana mungkin itu berasal dari Formosa?
Kamu benar-benar konyol. Krak. Harvey York dengan tenang memecah si merah muda bermata 9 menjadi dua bagian di depan semua orang. Jika benda ini benar-benar memiliki sejarah 1000 tahun, warnanya harus sama dengan yang ada di dalamnya. Dan sekarang, selama kalian tidak buta, kalian melihatnya. Warnanya hanya muncul di permukaan manik-manik. Bahkan bahan kimia tidak akan bisa melakukan ini. Aku bahkan tidak akan mengeluarkan uang $1 untuk mendapatkan barang seperti ini. Pada saat ini, Reggie Xavier menggertakkan giginya dengan mengerikan, dan mencoba sebisa mungkin untuk tidak mengakuinya. Ini bukan barang dari Formosa. Sama sekali bukan. Harvey York hanya tersenyum ringan saat ini. Setelah membuang dua manik-manik yang dipotong ke tempat sampah, dia mengeluarkan tisu basah di atas meja dan menyeka jari-jarinya dengan jijik. Semua orang yang hadir terdiam. Meski tidak ada yang maju dan langsung menamparkan wajah Reggie Xavier. Tapi semua orang pintar, tidak ada yang bodoh kan? Harvey York menunjukkan bukti dan teori. Wajah Reggie Xavier langsung memerah, dan dia tidak bisa menjelaskan inti masalahnya. Hampir bersamaan, semua orang meraih tisu basah dan mulai menyeka jari mereka. Mereka takut jika tidak bertindak cepat, mereka akan benar-benar menderita kanker kulit. Sudut mulut Anne Howell bergerak, hendak mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia meletakkan kunci mobil Porsche di atas meja tanpa sepatah kata pun. Kemudian dia juga secara tidak sadar mundur setengah langkah. Dia juga takut kunci Porsche terdampak bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker kulit. Reggie Xavier merasa ingin menggali lubang di tanah dan membenamkan kepalanya. Wah, kamu sudah memfitnahku. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Reggie Xavier meraung keras ke Harvey York, lalu segera pergi. Dia juga adalah orang yang terhormat. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi setelah dipermalukan seperti ini. Ada keheningan di ruangan itu. Setelah beberapa saat, Anne Howell menggertakkan giginya dan berkata, Harvey York, kamu sudah membuat masalah untuk kami. Tuan muda Reggie selalu berpikiran sempit. Kali ini, dia pasti sangat membenci kami semua. Harvey York melirik Anne Howell, dan berkata dengan ringan. Ambil semua manik-manik itu di atas meja. Jadikan kalung, dan menarilah beberapa kali di depannya. Aku percaya bahwa dia tidak hanya tidak akan membencimu. Dia mungkin akan memperlakukanmu sebagai calon istrinya. Duar. Anne Howell menggebrak meja dengan marah. Harvey York, jaga mulutmu. Apakah kamu pikir aku bodoh? Memakai benda ini sebagai kalung? Apa menurutku itu sangat bagus? Harvey York berkata ringan. Karena kamu tahu, lalu mengapa kamu tidak mengucapkan terima kasih kepadaku? Kamu tidak perlu berlutut dan bersujud. Cukup ucapkan saja, mudah kan? Jika bukan karena aku hari ini, mungkin umur kalian akan berkurang akibat radiasi bahan kimia. Chapter 6172. Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Mereka ingin mengakui bahwa Harvey York memang benar, tapi mereka tidak mempermalukan diri mereka sendiri. Wajah Anne Howell memerah, dan terus menggertakkan giginya. Liberty Hughes mendengus dingin pada saat itu dan berkata, Harvey York, apakah kamu pikir kami tidak tahu bahwa benda ini palsu? Ini tentang respek. Tuan muda Reggie memberikan sesuatu hari ini, untuk menghormati kami. Dia bersedia menunjukkan wajahnya hari ini, itu sudah menjadi hal yang hebat. Jangankan memberi kami manik-manik si pulau yang berharga. Bahkan jika dia memberi kami satu biji melon, itu tetap dapat diperhitungkan. Apakah kamu mengerti? Liberty Hughes melirik Mandy Zimmer dan berkata dengan dingin. Nona Zimmer, meskipun kamu adalah tuan rumah dan kami adalah tamu hari ini, tetapi aku masih harus mengatakan sesuatu. Dia tidak pantas makan di meja yang sama dengan kami. Jika kamu masih akan menjamunya, maka aku minta maaf. Aku akan pergi sekarang. Jelas, Liberty Hughes tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga tidak berniat memberikan wajah apapun kepada Harvey York. Mandy Zimmer sedikit mengernyit, dan berkata dengan dingin pada saat ini. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa meninggalkan tempat ini. Aku tidak hanya ingin menjamu Harvey York, tapi aku juga akan membawanya pulang untuk tinggal bersamaku malam ini. Apakah kamu memiliki pendapat tentang itu? Jelas, kata-kata Liberty Hughes benar-benar membuat marah Mandy Zimmer. Jika tidak, dengan karakternya saat ini, dia tidak akan mengatakan seperti itu hal. Oh, kamu ingin membawa menantu dari pintu ke pintu ini ke rumahmu? Liberty Hughes mencibir. Mandy Zimmer. Semua orang di Walsing tahu bagaimana temperamen ibumu. Jika dia membiarkan bajing ini memasuki rumahmu, aku akan memotong kepalaku untukmu. Anne Howell yang berada di samping, juga berkata dengan dingin pada saat ini. Apakah kamu pikir ibumu adalah seorang germo? Aku hanya ingin memperkenalkan Reggie Xavier kepadamu jika kamu tidak memiliki hubungan dengannya. Bukankah ibumu memohon kepada kami untuk memperkenalkanmu dengan seorang tuan muda? Mandy Zimmer, izinkan aku memberitahumu. Jika kamu ingin menjadi penjaga, jangan membuat gapura. Pintunya terlalu besar.
Kamu adalah seorang janda, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu seorang yang luar biasa? Mendengar ini, Harvey York melirik Mandy Zimmer tanpa berkata-kata. Setelah Lilian Yates datang ke Walsing, wajah Mandy Zimmer bisa dianggap sudah dipermalukan. Kelopak mata Mandy Zimmer melompat pada saat ini, dan dia berkata dengan dingin. Jika ibuku mengatakan itu tidak masalah bagiku. Jika kalian ingin memperkenalkan aku pada seorang tuan muda atau pangeran, aku berterima kasih pada kalian semua. Aku akan berterima kasih kepada 18 generasi nenek moyangmu. Mandy Zimmer, apa maksudmu dengan itu? Anne Howell akhirnya terprovokasi oleh kata-kata Mandy Zimmer. Apakah menurutmu kamu sangat luar biasa, hanya karena kamu adalah anggota dari 10 keluarga teratas? Apakah kamu pikir kemampuanmu begitu hebat sehingga kamu dapat mendukung keluarga Jin di Walsing sendirian? Jika bukan karena kami yang membantumu dan berada di belakangmu, apakah kamu pikir kamu akan memetik hasil seperti saat ini? Jangan kira kami tidak tahu, uang di pembukuan perusahaanmu tidak cukup untuk membayar upah buruh bulan depan. Jika bulan ini, kamu masih belum bisa mendapatkan sertifikat pra-penjualan, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada keluarga Jin di Mordu? Bukan hanya kamu marah dengan seseorang dengan energi yang besar seperti Reggie Xavier, tetapi kamu juga marah pada kami. Mandy Zimmer, apakah kamu benar-benar merasa sangat cakap? Mendengar kata-kata Anne Howell, Mandy Zimmer mengerutkan kening. Walsing berbeda dari tempat lain. Siapa yang bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri, maka mereka akan dianggap sangat kompeten. Orang-orang yang hadir ini mungkin tidak dapat banyak membantu Mandy Zimmer, tetapi mereka pasti pandai dalam hal sabotase. Chapter 6173. Dari perkataan orang-orang ini, Harvey York juga mendengar beberapa petunjuk. Melihat perubahan ekspresi Mandy Zimmer, dia masih belum mengetahui situasi di Walsing. Jadi saat ini dia berpikir untuk tidak membuat masalah pada Mandy Zimmer. Harvey York segera berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah semuanya. Aku tiba-tiba menyadarinya. Itu semua salahku. Aku benar-benar tidak memenuhi syarat untuk makan dengan kalian semua. Aku datang ke sini dengan nakal hari ini, aku hanya ingin melihatnya. Sekarang aku sudah melihatnya, jadi aku bisa pergi. Juga, bantu aku dengan menyampaikan pesan untuk Reggie Xavier. Jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, datang saja kepadaku secara langsung. Jika dia memiliki trik, aku akan meladeninya. Saat berbicara, Harvey York mengedipkan mata pada Mandy Zimmer. Dia lalu mengeluarkan sebuah kotak hadiah dari tangannya, dan meletakkannya di depan Mandy Zimmer sebelum berbalik untuk pergi. Mandy Zimmer tertegun sejenak, dan kemudian merasa tersenut dalam hatinya. Dia mengerti pikiran Harvey York, dia tidak ingin mempermalukan dirinya atau merusak perbuatan baiknya. Dia telah jatuh bangun di dunia bisnis untuk sementara waktu, dan sekarang dia bukan lagi wanita sederhana seperti dulu. Pada saat ini, dia dengan paksa menekan emosinya dan tersenyum pada teman-teman di depannya. Semuanya. Semua kesalahan hari ini adalah salahku. Ayolah. Malam ini kita lupakan tentang pekerjaan, mari kita berpesta. Liberty Hughes, Anne Howell, aku minta maaf. Melihat Mandy Zimmer menundukkan kepalanya pada saat ini, Liberty Hughes, Anne Howell, dan yang lainnya melontarkan ekspresi penghinaan. Memang benar dia adalah bagian dari keluarga Jin di Mordu. Meskipun dia adalah kepala cabang ke-9, dia tidak perlu bertarung sendirian. Jika dia benar-benar keturunan langsung dari keluarga Jin di Mordu, siapa yang berani berbicara dengan Mandy Zimmer seperti ini? Saat ini, Anne Howell masih sedikit membenci Harvey York. Dia melangkah di depan Mandy Zimmer, mengambil kotak hadiah yang diberikan Harvey York, dan membukanya tanpa persetujuan Mandy Zimmer. Mandy, mantan suamimu sedikit menarik. Dia memberimu hadiah sebelum pergi, tapi kita harus melihat apa itu. Sambil berbicara, Anne Howell membuka kotak hadiah dan meliriknya, dan saat berikutnya dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Di dalam kotak hadiah ada pil yang terlihat hitam dan jorok. Yang paling penting adalah permukaannya sangat tidak rata dan halus. Apa ini? Makanan anjing atau makanan kucing? Apakah ini hadiah besar yang diberikan mantan suamimu yang baik? Untuk kebaikanmu sendiri, aku harus memberitahu kepada Bibi Yates tentang ini. Agar kamu berhenti untuk memikirkannya. Anne Howell sedang berpikir untuk membantu Reggie Xavier untuk mendapatkan Mandy Zimmer di masa depan. Dia bahkan tidak makan makanan apapun, tetapi dengan bersemangat menelepon Lilian Yates. Mendengar panggilan telepon Anne Howell, semua orang yang hadir menunjukkan senyum aneh di wajah mereka. Karakter seperti apa Lilian Yates, mereka telah berhubungan satu sama lain sampai batas tertentu. Dengan memberitahu Lilian Yates bahwa Harvey York sudah memberikan sesuatu seperti makanan anjing. Harvey York mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk ke pintu keluarga Zimmer lagi. Wanita ini sangat menarik. Sekitar setengah jam kemudian, pintu kotak itu tiba-tiba terbuka diiringi suara berderit. Lilian Yates tampak bergegas masuk dan ditemani oleh seorang wanita yang sedang menggendong seekor anjing Teddy di tangannya. Saat memasuki ruangan, Lilian Yates melirik ke tempat kejadian dan berkata dengan getir. Di mana Harvey York? Kemana perginya bajing itu? Jika dia berani muncul di depanku, aku tidak akan membiarkan anjing itu melenyapkannya.
Chapter 6174. Bibi, jangan marah dulu. Anne Howell berjalan ke arah Lilian Yates dan tersenyum lembut. Kami sudah memarahi Harvey York. Kami sudah mengikuti perintahmu untuk tidak membiarkan orang malang itu mendekati Mandy Zimmer lagi. Mendengar ini, Lilian Yates menghela nafas lega, tetapi dia masih berkata dengan wajah dingin. Anak itu tahu untuk keluar, tetapi mengapa aku merasa kelopak mataku melompat begitu keras? Selama aku mendengar nama anak itu, kurasa itu bukan hal yang baik. Mandy, aku peringatkan padamu. Mulai saat ini kamu tidak boleh berhubungan dengannya. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Wajah Mandy Zimmer sedikit pucat saat ini, dan dia berbisik. Bu, Harvey York dan aku hanya berteman sekarang. Teman. Lilian Yates menggebrak meja. Jangan pikir aku tidak tahu. Anak itu hanya melihat kekayaanmu sekarang dan ingin memanjat cabang-cabangmu yang tinggi. Mandy, kamu harus tahu bahwa kamu adalah bagian dari 10 keluarga teratas, dan orang-orang yang berhubungan denganmu hanya dari orang-orang dari 10 keluarga teratas, mengerti? Lihat Tuan Muda Thompson, yang baru saja memberiku kartu dengan batas 1,4 juta dolar, bisakah Harvey York melakukannya? Jangan katakan padaku tentang barang-barangnya yang berantakan di Southlight. Biarkan aku memberitahumu, tempat di luar Walsing adalah omong kosong. Di Walsing ini, seekor naga harus bertahan, dan seekor harimau harus berbaring dengan tenang. Apakah kamu mengerti itu? Mulut Mandy Zimmer sedikit berkedut, merasakan dahinya naik sedikit. Omong-omong, Anne Howell, kamu baru saja mengatakan bahwa sampah Harvey York itu memberikan anak perempuan sesuatu. Lilian Yates teringat hal lain. Anne Howell membantu membuka kotak hadiah, dan memperlihatkan pil di dalamnya, dan berkata, Bibi, ini dia. Apa ini? Lilian Yates meliriknya, mengambil pisau dan garpu di atas meja dan memotongnya langsung. Ada bau aneh dari pil itu, seperti gi dan obat-obatan. Setelah melirik sebentar, Lilian Yates berkata dengan dingin. Hal-hal baik apa yang bisa diberikan oleh Harvey York? Palingan hanya obat palsu yang dibeli di kios jalanan. Paling cocok untuk memberi makan anjing. Sambil berbicara, dia langsung mengupas permukaan pil dan memberikannya ada anjing di pelukan sahabatnya. Anjing Teddy mengendus pada saat ini dan menelannya begitu saja. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Lilian Yates cemberut dan berkata dengan ringan. Ini benar-benar makanan anjing. Semuanya, makanan yang kalian pesan ada di sini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berusia 60-an dengan bersenggangat masuk ke pintu. Dia diikuti oleh 2 pelayan yang mendorong gerobak kecil dengan tempayan di dalamnya. Pada saat ini, panci tempayan terus-menerus menebarkan aroma lezatnya makanan yang membuat semua orang mengeluarkan air liur. Tuan Salop. Melihat orang yang muncul, bahkan Lilian Yates yang suka memberontak berdiri dan menyapa dengan sopan. Tuan Salop, koki dari Gare Pavilion, koki istana dari dinasti Kepang. Hidangan yang dia masak sendiri tidak hanya penuh dengan cita rasa, tetapi yang terpenting, mereka memiliki efek perawatan kesehatan. Oleh karena itu, banyak orang di Walsing yang tidak bisa mendapatkannya dengan begitu mudah. Hari ini, Mandy Zimmer juga mengambil banyak wajah untuk mendapatkan makanan ini. Melihat ini, Lilian Yates tidak tahan untuk tidak bergumam. Kualifikasi apa yang dimiliki Harvey York untuk memakan makanan ini? Apa? Pada saat ini, Tuan Sallow, yang awalnya terlihat seperti dewa tua, tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan sepertinya mencium sesuatu. Matanya menyapu seluruh lapangan dan segera mendarat di kotak hadiah Harvey York dan pada kulit obat yang dibuka Lilian Yates.